Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus Channel. Dan kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri untuk menemani aktivitas atau istirahat teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Dan kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Pembalasan Mengerikan bagi Dukun Ilmu Hitam. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Kisah ini berawal dari sebuah dukun yang memiliki ilmu hitam. Dan dukun ini sangatlah kurang ajar dan suka usil dengan urusan orang lain. Sebenarnya dukun ini belum begitu tua usianya, boleh dikatakan masih paruh baya. Dan dukun ini biasa dipanggil orang bernama Pak Tukino. Dan Pak Tukino ini sebenarnya bukan warga asli kampung tersebut, melainkan pindahan dari kampung yang lain. Mula-mula Pak Tukino sangatlah akrab dan baik kepada warga dan tetangganya sekitar. Selain itu, istri dari Pak Tukino ini juga berstatus sebagai PNS di salah satu kantor di desa. Jadi warga sekitar masih pada sungkan dan menghormati keluarga Pak Tukino yang terbilang masih baru jadi warga kampung itu. Tapi lama-lama tabiat buruk Pak Tukino mulai terlihat ketika Pak Tukino baru datang dari pindahan dulu. Pak Tukino ditolong oleh salah satu tetangga yang menyuruh menempati rumahnya sambil menunggu Pak Tukino bisa membangun rumah sendiri. Yang kebetulan rumah tetangga itu lagi nggak ada yang merawat karena tetangga tersebut hidup di Surabaya dengan jadi pekerja di sana. Tapi ketika tetangga tersebut sudah ada rencana untuk pulang dan menetap hidup di kampung, lalu tetangga itu memberitahu Pak Tukino untuk membangun rumah di tanah yang sudah berhasil dibeli oleh Pak Tukino, karena rumah tetangga itu mau ditempati sendiri. Tapi anehnya, mendengar kabar itu, sepertinya Pak Tukino malah kecewa. Hingga akhirnya dengan keahliannya Pak Tukino membuat tetangga itu tidak betah di rumahnya sendiri. Bahkan tetangga itu dibuat sakit-sakitan oleh Pak Tukino, yang membuat tetangga itu kembali ke Surabaya. Hingga beberapa bulan kemudian Pak Tukino ini berulah lagi dengan ilmu hitamnya, dengan menyingkirkan salah satu tetangga sebelah rumahnya, dengan membuat tetangga yang kedua ini juga tidak betah di rumahnya. Hingga tetangga yang kedua ini jadi minggat entah kemana. Melihat kelakuan dan tabiat Pak Tukino yang usil seperti itu, lambat laun para tetangga jadi sedikit tahu, dan perlahan mereka menjauhi keluarganya Pak Tukino. Tapi dasar Pak Tukino, orangnya selain usil juga bandel. Masih saja Pak Tukino ini membuat susah para tetangganya, dan semakin lama Pak Tukino dan istrinya itu makin sok-sokan dan sok berkuasa di kampung yang baru ditinggalinya itu, yang membuat kampung itu jadi sepi seperti ladang, dan jalanannya pun makin rusak seperti sungai yang kering karena banyak ditinggalkan warganya akibat ulah Pak Tukino yang membuat tangganya pada tidak betah di rumahnya sendiri. Berbulan-bulan sudah berlalu. Kini Pak Tukino
berulah lagi dengan lebih gila lagi, karena berusaha membuat tetangganya yang lain tidak betah di kampungnya dengan segala cara. Namun tetangga yang kali ini tetap saja bertahan di kampungnya, karena yang kali ini tetangganya adalah pemilik tanah yang terluas di kampung tersebut. Selain itu, tetangga yang ketiga ini punya tanggungan merawat bibiknya yang bisa dikatakan adik dari orang tuanya, yang meski memiliki rumah sendiri, tapi bibiknya ini mengalami gangguan mental, tidak memiliki anak. Itulah alasan yang membuat tetangga ini tetap tinggal. Tapi dasar Pak Tukino tidak berhenti di situ saja, tapi sudah mulai kurang ajar dengan berusaha menyakiti anak dan istri dari tetangga ini dengan ilmu hitamnya. Tapi tetangga ini masih bersabar dan bertahan, karena dengan cara-cara yang lalu sang tetangga tetap bertahan. Pak Tukino pun lebih gila lagi, malah lebih gila. Kini Pak Tukino mulai mendekati aparat desa, RT, RW, dan lain sebagainya, sampai kepada Pak Lurah, dan sudah mulai mengaku jadi keluarga angkat dari bibi tetangga itu yang mengalami gangguan mental. Bahkan kini Pak Tukino pun sempat membunuh orang tua dari tetangga ini dengan cara ilmu hitamnya. Mengalami segala serangan seperti itu, sang tetangga pun akhirnya memilih menyelamatkan nasib keluarganya dan pergi ke kampung lain. Tapi yang lebih kurang ajar, Pak Tukino ini juga membuat milik dari tetangga ini tidak laku dijual. Bahkan orang yang mau membeli selalu dipengaruhi dengan kata-katanya maupun dengan ilmu mistisnya. Tapi tidak begitu lama, karma mulai berlaku. Satu persatu para aparat dan teman-teman dari Pak Tukino giliran dipermalukan oleh Allah satu-satu juga. Bahkan ada keluarganya yang tiba-tiba meninggal. Dan istri Pak Tukino sendiri pun yang jadi PNS itu tiba-tiba jatuh sakit yang sulit disembuhkan sampai berbulan-bulan. Dan yang terakhir kalinya, bila Pak Tukino sedang sakit sampai tidak bisa bangun, tetap tidak ada yang peduli. Bahkan meninggal dan membusuk tidak ketahuan karena para tetangga dibuat pergi dari kampungnya. Dan itulah, serapi apapun menyembunyikan kebusukan, Allah pasti akan membalasnya lebih pedih lagi. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan ditunggu komentarnya dari teman-teman Lintang Kemukus semuanya tentang kelakuan Pak Tukino ini. Dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.